Oke, kembali lagi bersama kami di channel YouTube Ruang Para Bintang. Kali ini kita akan coba kembali mempersiapkan diri membahas soal-soal untuk masuk di SMA Unggul Del. Bagi adik kami yang mau persiapan secara maksimal dan belajar secara intens, boleh belajar di Ruang Para Bintang. Silakan join, hubungi nomor WhatsApp yang ada di deskripsi. Silakan join nanti untuk bisa kita berkomunikasi dan mempersiapkan diri untuk siap lulus di SMA Unggul Del. Nah, coba kita mulai dulu dengan berlatih ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi penambah semangat kalian nanti dalam menjawab soal latihan ya. Oke, lihat di soal yang pertama, titik P terletak di dalam persegi panjang ABCD. Sedemikian sehingga AP sama dengan 5, panjang BP sama dengan akar 160 dan panjang DP sama dengan 3. Tentukan panjang CP. Nah, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, baik. Kita lihat di sini untuk menjawab soal ini ya kan. Kita lihat gambarkan dulu ya kan, gambarkan dulu persegi panjang. Nah, kita coba buat ya persegi panjangnya. Nah, misalnya seperti ini ya. Nah, misalnya gini. Inilah persegi panjang A, B, C, D misalnya. Nah, kemudian kita lihat di sini katanya ada titik P. Nah, kita bilanglah misalnya di sini adalah P gitu ya. Nah, AP katanya 5. AP-nya 5. Nah, coba kita buat dulu AP-nya 5, berarti ini kan AP-nya katanya 5. Berarti ini 5. Kemudian lagi panjang dari BP akar 160 gitu. Akar 160. Nah, kemudian panjang PD-nya ini adalah 3 gitu ya. Nah, kalau kita mau cari berapakah panjang dari CP, itu yang menjadi pertanyaan di soal ini kan. Panjang CP berapa? Nah, ini dia. Nah, ini berapa katanya? Ini yang menjadi pertanyaan kan. Nah, berarti kalau kita coba misalnya buat sebuah garis di sini. Nah, ujungnya nanti kita menggunakan konsep yaitu Pitagoras ya kan, supaya lebih mudah gitu. Nah, berarti dari sini kita lihat ya, kalau kita misalkan bahwasannya ini kita coba misalkan buat adalah A misalkan ya, kemudian di sini B gitu, kemudian nanti yang garis-garis bentuknya ini ya, kita misalkan C, yang ini juga, yang ini D gitu ya. Nah, jadi dari sini kita coba maksimalkan dengan rumus Pitagoras, yaitu ingat bahwasannya yang konsep di dalam Pitagoras itu A ini B ini C, berarti A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat gitu ya. Nah, ini yang harus kita maksimalkan. Nah, kita lihat segitiganya ya. Nah, untuk yang bisa kita buat di sini berarti ingat ini sama dengan ini kan. Nah, berarti dari sini bisa kita lihat berarti A kuadrat ditambah, nah ini D gitu kan, D kuadrat itu sama dengan 5 kuadrat ya kan. Artinya A kuadrat tambah D kuadrat ya kan, itu adalah 25 gitu. Kemudian dari sini karena ini A berarti ini juga A kan gitu kan, siku-siku di sini. Berarti A kuadrat plus B kuadrat sama dengan akar 160 pangkat 2. Artinya A kuadrat plus B kuadrat berarti 160. Nah, kalau kita lihat yang di sini, yang di C, berarti ini kan sama aja dengan C kan. Nah, ini C. Berarti B kuadrat plus C kuadrat. B kuadrat plus C kuadrat itu kan adalah
itulah PC kuadrat gitu. Itu yang nggak tahu kita. Kemudian yang di sini berarti ini C, berarti C kuadrat. Ini kan jadi C juga ya. Plus D kuadrat itu sama dengan 3 kuadrat. Atau C kuadrat plus D kuadrat sama dengan 9 gitu kan. Oke, nah kalau ini kita jumlahkan yang ini ya, yang pertama, kedua, ketiga. Jadi A kuadrat tambah A kuadrat jelas adalah 2A kuadrat. D kuadrat tambah D kuadrat jadinya apa? 2D kuadrat. B kuadrat tambah C kuadrat gitu. Sama dengan 25 tambah 160 tambah 9. Berarti sekitar 194. Nah ini 2 kali A kuadrat tambah D kuadrat plus B kuadrat ditambahkan dengan C kuadrat sama dengan 194. Bisa ya? Nah A kuadrat ditambah D kuadrat tadi kan 5. Berarti 2 kali 5. Ya kan? Nah ditambah B kuadrat ditambah C kuadrat. B kuadrat ditambah C kuadrat itulah PC kuadrat tadi. 194. Jadi 10 tambah PC kuadrat sama dengan 194. Jadi dari sini bisa kita lihat berarti 5. Kenapa 5? Oh 25 ya, sorry. Ini bukan 5, 25 ya. Berarti ini 50 ya. Berarti PC kuadrat 194 dikurang 50. Maka ini adalah 144. Berarti PC adalah akar 144 yaitu 12. Jadi jawabannya adalah option B. Nah begitu caranya untuk menjawab soal ini, mudah-mudahan bisa ya. Oke, sekarang kita lanjut di soal nomor 2. 3 lingkaran kecil identik saling bersinggungan dengan lingkaran besar yang berjari-jari 24 cm seperti ditunjukkan pada gambar berikut. Panjang jari-jari lingkaran kecil adalah 6, 8, 12, 1, 3. Nah baik, kita akan coba jawab ya kan. Nah di sini sebenarnya kalau kita perhatikan lingkaran ini berarti otomatis nanti ada juga seperti ini gambarnya. Yang ini ada sekitar 3 lagi lingkaran di sini yang identik gitu ya. Nah jadi kalau kita buat pusatnya ini masing-masing ya kan. Nah pasti akan membentuk segi 6 gitu. Jadi akan membentuk segi 6 nanti di sini. Nah ini kemari gitu. Ini gitu kan. Berarti segi 6 beraturan. Nah inilah dia pusat lingkarannya tadi yang besar. Jadi kalau kita hubungkan ini kemari, berarti segitiganya sama segi 6 ini kan jelas membentuk nanti segitiga sama sisi. Berarti kalau sama sisi berarti panjangnya ini dengan ini sama kan. Nah, berarti kita lihat sedangkan ini kalau ini misalnya kita bilang lah ini O, ini A, ini B misalnya. Jadi kan berarti ada segitiga sama sisi apa? Di sini O, di sini A, di sini B. Berarti kalau ini kita misalkan jari-jari lingkaran kecilnya ini adalah R, ya kan? R. Berarti dari sini kan jadi 2R kan? Berarti ini juga 2R. Ini juga 2R. Nah sedangkan jari-jari lingkaran besar itu kan dari sini sampai ke ujung sini. Nah, dari sini berarti kan ini juga R ke R juga ini kan. Berarti jari-jari lingkaran besar, jari-jari lingkaran besar ya. Lingkaran besar berarti kan bisa kita dapatkan 2R ditambahkan dengan R. Hasilnya adalah 3R. Nah, karena di soal katanya di sini katanya tadi jari-jari lingkaran besar itu kan 24. Maka bisa kita temukan berarti 3R itu sama dengan 24. Berarti R-nya adalah 24 dibagi 3 yaitu 8. Jadi jari-jari lingkaran kecilnya adalah 8. Seperti itu kira-kira, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, soal berikutnya. Oke, nah kita lihat di soal nomor 3 ya. Gambar berikut menunjukkan persegi panjang ABCD. Nah, bisa diperhatikan gambarnya, luasnya masing-masing sudah ada. Berarti misalnya PHDG itu ada luasnya ya.
Nah, diketahui titik EFG H berturut-turut menyatakan titik tengah ruas garis AB gitu ya. Ruas garis AB, BD, CD, AD gitu ya. Jika luas segi 4 AEPH ya, AEPH ya, DGPH, GPFC berturut 19, 14, 11 cm, maka yang ditanya yang ini gitu ya. Berapa luasnya EBVF? Ada 15, 16, 17, 18, 24. Nah, baik, kita akan coba lihat di sini. Nah, untuk luas segi 4 daripada EB EBP EBFP ya. Nah, EBFP gitu. Luas dari EBFV. Nah, ini EBFV berarti kan kalau kita jumlahkan antara EBFP dengan DGPH itu adalah sama dengan AEPH ditambahkan dengan GPFC. Jadi itu berlaku ya, berlaku konsep seperti itu yang harus kita ingat. Nah, karena itu dari sini bisa kita peroleh bahwasannya ketika ditanya seperti ini berarti ini ditambahkan dengan ini adalah ini tambah ini gitu ya. Yang ketiga misalnya. Nah, berarti luas dari EBFP ya kan ditambahkan dengan luas GPHD ya. DGPH bisa juga DGPH itu sama dengan luas dari AEPH ditambah dengan luas dari CGPF gitu. Berarti luas dari EBFP plus DGPH berarti tadi adalah 14 sama dengan 19 plus 11. Berarti luas EBFP plus 14 sama dengan 30. Nah, luas dari EBFV adalah 30 kurang 14 yaitu 16. Maka jawabannya adalah option B. Oke, demikian caranya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, sekarang kita lanjut di soal nomor 4 ya. Jika FPB dari X dan Y 15, KPK dari XY adalah 210, maka nilai dari X kali Y gitu. Nah, jadi kalau di sini kita perhatikan ya kan. Nah, bahwasannya apabila Y itu habis dibagi X. Jadi kalau misalnya Y habis dibagi X, maka jelas nanti FPB ya. Kalau Y habis dibagi oleh X, maka jelas FPB dari X dan Y itu adalah X kan gitu. Nah, sedangkan KPK dari XY itu adalah Y. Nah, kalau misalnya Y habis dibagi X. Nah, jadi kalau misalnya FPB-nya XY adalah 15, KPK-nya 210, maka tinggal kita milih sembarang aja nanti bilangan X dan Y gitu, bilangan X dan Y. Yang misalnya ada faktor 15. Nah, 15-nya faktor 15. Nah, jadi berarti dari sini untuk menentukan X kali Y-nya tinggal kita kalikan aja FPB XY dengan KPK dari XY gitu. Nah, berarti ini 15 kali 210. Maka hasilnya adalah 3150. Nah, jadi jawabannya adalah B ya. Oke, itu dia caranya, mudah-mudahan bisa dipahami ya.
Oke, sekarang kita lihat di soal nomor 5 ya. Titik O merupakan pusat segi delapan beraturan ABCD EFGH dan X merupakan titik tengah ruas garis AB. Jika luas segi delapan beraturan adalah satu satuan luas, maka luas daerah yang diarsir adalah berapa satuan luas? Ada 11/32, 3/8, 13/32, 7/16, 7/20 kan? Nah, jadi di sini kita lihat bahwasannya daerah yang diarsir ini kan jelas merupakan segitiga sama kaki gitu. Nah, segitiga sama kaki maksudnya artinya bagiannya ini kalau dipotong ini ada 8 segitiga sama kaki. Nah, seperti ini. Nah, ini ya. Jadi ada 8 segitiga sama kaki. Nah, jadi karena ada 8 segitiga sama kaki berarti dari sini bisa kita peroleh karena ini luasnya 1 berarti kan ada 8 bentuk yang sama yang kongruen. Berarti luas segitiga ya kan, luas segitiga sama kaki, segitiga sama kaki ya, sama kaki berarti kan jadi 1/8, 1/8 satuan luas gitu. Nah, karena yang diarsir itu adalah 3 kali 3 baru setengah lagi ya, karena X tengah-tengah berarti yang ditanyakan luas dari 3,5 yang diarsir, luas diarsir. Luas diarsir itu adalah luas atau kita bilanglah 3,5, berarti 3,5 dari 1/8 gitu. Berarti jadinya ini kita bilang 7/2 kali 1/8. Jadi 7/16. Maka jawabannya adalah yang option D. Seperti itu ya. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami, tetap semangat, tetap konsisten dalam belajar ya.